Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain. Alhamdulillah kita sampai di ayat 25 kalau nggak salah. Kalau bukan 25, 26 ya. Surah Al-Baqarah. Kita ulang sedikit ayatnya aja yang kemarin. Karena kemarin ketinggalan ujung ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina aman. Beri kabar gembira olehmu kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihah. Dan kepada orang-orang yang melakukan amalan soleh. Baik fardu ataupun sunnah. Apa isi kabar gembiranya? Annalahum jannah. Dengan bahwa sungguh bagi mereka itu ada surga. Tajri min tahtiha yang mengalir dari bawahnya surga. Al-anhar oleh sungai-sungai. Kemudian oh iya, sampai sini belum selesai berarti Ustaz. Nah, berarti kita kaji ayat ini hari ini. Jadi kemarin terakhir bahwa sungguh bagi mereka penduduk surga, bahwa sungguh bagi mereka orang yang beriman itu jannatin, ada surga-surga ay hada'iqa kebun-kebun zata asjarin yang memiliki pohon wa masakina dan memiliki tempat tajri min tahtiha yang mengalir dari bawahnya tahti asjariha yang mengalir dari bawahnya pohon-pohon surga, pohon-pohonnya kebun dan istana-istananya kebun oleh sungai-sungai. Nah, sampai di sini kemarin. Artinya dalam surga itu ada sungai juga. Ada yang bilang sungainya di permukaan, ada yang bilang sungainya sama seperti sungai dunia, ada galiannya. Nah, kemarin sedikit qauluhu ail miyah fiha. Nah, ini al miyahu fiha yang mengalirlah oleh sungai. Apa makna sungai? Al miyahu oleh air fiha yang ada dalam sungai. Ya, qauluhu al miyahu fiha, qauluhu al miyahu fiha ay anhar oleh air-air yang ada dalamnya sungai. Wa asyara bidzalika ila anna fil jannati hafran ya ka anharid dunya. Mengisyarah ianya syarih dengan demikian ucapannya yaitu air dalamnya sungai kepada bahwa sungguh dalam surga itu ada galian juga. Ka anharid dunya sama seperti sungai dunia. Waqila dan dikatakan orang lam yujad fil jannati hafrun atau hifrun ya. Tidak didapati dalam surga akan galian. Tajri fihal miyahu yang mengalir dalamnya galian, hufrun ya. Hufrun, galian-galian. Gimana jamaknya Ustaz? Allahumma ja'al qabrahu raudah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufrah min hufar ya. Hufar. Iya. Hufar. Wa qila lam yujad fil jannati hufarun. Tidak didapati dalam surga akan galian-galian lubang tajri yang mengalir dalamnya galian lubang oleh air. Bal tajri ala wajhil ardi. Tetapi mengalir ianya air di atas permukaan bumi. Ya, itu kemarin. Ya, pernah juga saya mendengar Ustadz, walaupun dalam surga ada galian, tapi air sungainya itu rata dengan tanah. Artinya andaikan seekor semut datang mau minum, dia bisa minum langsung, nggak perlu turun. Nah, ada yang seperti itu. Nah, sekarang lanjut apa namanya? Nah, kita mulai dari qauluhu wan nahrul mawdi'. Tafadhal Ustaz. Mungkin Ustaz Muhammad Nasir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahrul mawdi'u alladhi yajri fihi al-ma'u li'anna al-ma'a yanharuhu ay
أي يحفره وإسناد الجري إليه مجاز كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة وأتوا به أي جيءوا برزق متشابها يشبه بعده بعضا لونا ويختلف طعما ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة من الحيض وكل قدر وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة إن الله لا يستحيي أن يضرب يجعل مثلا مفعول أول ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثان أي مثل كان ya. Iya masaling kana. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahru maudhi'ul ladzi yajri fihil ma. Bermula nahar itu tempat yang mengalir dalamnya tempat oleh air. Nah, kenapa tempat yang dalam tempat itu mengalir air disebut nahar? Di annal ma'a yanharuhu ayyahfiruhu. Karena air itu menggali ia, mengeruk ia, mengikis ia. Karena sungguhnya air itu mengikis ia akannya tempat. Ya, air mengikis tempat, makanya tempat lewat air disebut nahar. Ya. Wa isnadul jaryi ilahi majazon, dan bermula isnad jaryi kepadanya nahar itu majaz. Tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya oleh sungai. Di majaz ya, sungai nggak bisa mengalir, yang mengalir air yang ada dalam sungai. Ya, terjadi majaz pada isnad atau isnad hakiki, cuma terjadi majaz nanti di naharnya. Disebut tempat maksudnya isi tempat. Kullama ruziku minha, setiap kali mereka diberi rezeki darinya sorga. Nah, kullama ta'ala kepada qalu, mereka berkata, kapan mereka berkata kullama ruziku, setiap kali mereka penduduk sorga tadi, atau orang yang beriman, setiap kali mereka diberi rezeki darinya sorga, ut'imu min tilkal jannah, mereka diberi makan dari sorga itu, min samaratin, dari buah-buahan, akan sebagai rezeki. Lalu mereka berkata, hadzalladzi, bermula ini itu alladzi, misluma, bermula ini itu seperti ma, ya, seperti alladzi ruziqna min qablu, yang telah diberi rezeki kepada kami min qablu, dari sebelumnya. Sebelumnya di mana? Di dunia apa di surga juga? Min qablihi, ya. Min qablu ay qablihi. Kita baca qabli kalau kita lihat kepada minnya. Kalau kita nggak lihat min, qablahu. Nah, bermula ini itu misilma, yang telah diberi rezeki kami dari sebelum, ay min qablihi, dari sebelumnya, fil jannah, dalam sorga juga. Litasyabuhi. Kenapa mereka mengatakan ini persis ya seperti yang kemarin? Litasyabuhi thimariha, karena menyerupai buah-buahnya sorga. Bikarinatin, ini banyak yang mahduh di sini ya. Bikarinatin dengan alasan. Bikarinah ini maksudnya kenapa Syekh Jalal menyatakan min qablu di sini bukan di dunia.
Ini buah seperti buah sebelumnya. Sebelumnya apa, di dunia apa di sorga juga? Oh, di sorga juga. Bikarinah dengan alasan wa utubihi. Mereka diberikan. Bihi dengannya alladzi tadi. Ai ji'u birrizki. Artinya mereka diberikan dengan rizki mutasyabihan, hal keadaan rizki itu yang saling menyerupai. Mutasyabihan berarti hal kepada rizki. Rizki yaitu dhamir bihi. Berarti mutasyabihan hal kepada hi. Apa arti mutasyabihan? Yushbihu ba'duhu ba'da. Menyerupai oleh sebahagiannya rizki akan sebahagian yang lain. Nisbah warna, wa yakhtalifu tu'man, berbeda ia nisbah rasa. Walahum fiha azwajun, dan bagi mereka orang yang beriman tadi dalamnya surga itu azwajun. Ada pasangan-pasangan atau istri ya kita artikan. Uskun anta wa zaujuka. Zauju berarti istri. Bagi mereka dalamnya itu ada istri-istri minal huri, dari bidadari, wa ghairiha, dan lainnya bidadari. Azwajun mutahharah, pasangan-pasangan istri-istri yang suci. Suci minal haidi wa kulli qadrin, dari haid dan dari setiap kotoran. Bahum fiha khalidun, dan bermula mereka dalamnya sorga itu yang kekal. Mana kekal, makisuna abada, tetaplah mereka selama-lama, la yafnun wa la yakhrujun. Tidak fana mereka, tidak pula mereka keluar. Titik. Baru selesai ayat. Baru kita lihat di sini Ustaz. Nanti yang kurang bisa ditambah, yang apa namanya, yang lebih bisa kita kurangin Ustaz ya. Ini kita baca dulu qauluhu wan nahrul maudhi. Siapa mau baca? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wan nahrul maudi'u ay bihasabil aslil lagawi. Qauluhu wa isnadul jarri ilaihi majazun ay asliyun awil isnadu haqiqiyun wa innama tajawuzu fil kalimati min itlaqil mahalli wa iradatil hali fihi. Qauluhu kullama ruziku zarfun liqaulihi, ketutupannya liqaulihi qalu. Qauluhu min samaratin ay nau'iha. Qauluhu mithluma. Qauluhu ay mithluma al-aula hazfuma wa taqdimu mithlu ala alladhi wa utiya bimithli daf'an lima yutawahhamu min qawlihim hadza alladhi ruziqna min qablu annahu ainuhu wa dzalika mustahilun li'annahu qad akala. Wal makna annallaha qadirun ala san'i ta'amin muttahidil launi mukhtalifit ta'ami wal ladzati fa idza ra'awhu qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu bihasabi ma ra'au min ittihadil launi fa idza akaluhu alimu apa ini? Bi, kayaknya ada bi ini. Bi adamil ittihad. Alimu bi adamil ittihadi. Qauluhu ay qablihi fil jannati asyara bidzalika ila raddi ma qila innal murada biqaulihi min qablu fid dunya wa qauluhu wa utubihi mutasyabihan ay yushbihu yashbihu samarud dunya fi surati. Qauluhu Titik dulu Ustaz. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wan nahrul maudi'u ay bihasabil aslil lughawi, ya, secara bahasa berarti
Nahar, tempat mengalir air. Kemudian kata beliau, wa isnadul jaryi ilahi majazun. Bermula isnad jaryi kepadanya tajri, itu majad, akliyun, majad akli. Nah, au al isnadu hakikiyun, atau isnad itu hakiki. Wa innamat tajawudu fil kalimat. Hanya saja bermula majad itu pada kalimat. Min itlaqil mahali, dari menyebut mahal, menyebut nahar. Wa iradatul hali fihi, dan memaksudkan hal yang ada dalamnya mahal. Disebut sungai, maksudnya air. Jadi terjadi majad bisa pada kalimat atau bisa pada isnad. Qauluhu kullama rudiku darfun liqauli. Bermula ucapan atau firman Allah kullama rudiku itu darah bagi firmannya Allah qalu. Mereka berkata, kapan mereka berkata? Kullama rudiku, setiap kali mereka diberi rezeki. Min samaratin, ay nau'iha, daripada apa jenis ya, nau'nya buah. Ini qauluhu ay misluma. Ini beliau sedikit protes. Al-aula halfuma wa takdimu misli alalladhi. Bermula yang lebih bagus itu membuang ma dan mendahulukan mislu di atas alladhi. Jadi beliau mengartikan qalu hadzalladzi. Hadzalladzi, bermula ini itu alladzi. Kemudian Syekh Jalal, bermula ini itu misluma, misal alladzi. Jadi berarti ma ini tafsir alladzi. Berarti sebelum alladzi ada mudhaf. Mestinya dalam penulisannya qalu hadza, baru langsung misluma, buka kurung ya. Kemudian baru alladzi. Hadza mislu. Jadi yang lebih baik kata beliau, ma-nya nggak usah, takdir mislu aja. Hadza mislul ladzi. Ya. Karena yang perlu mudhafnya. Ini protes. Mana tadi? Hilang Ustaz. Nah, al-aula halfuma. Yang lebih baik itu dibuang ma nggak usah mislu ma. Dan mendahulukan mislu di atas alladzi. Jadi langsung hadza mislul ladzi. Ya, karena yang penting mudhafnya. Ya. Udah. Wa ata bimisli, dan mendatangkan ianya syarih dengan misli. Hadzal ladzi, beliau mengartikan hadza mislul ladzi, tambah mislu. Daf'an lima yutawahamu, untuk menolak bagi ma yang diwahamkan akan dianya ma. Apa isi wahamnya? Min qaulihim, dari ucapan mereka, hadzal ladzi ruzikna min qablu. Untuk menolak ma yang diwahamkan akan dianya ma dari ucapan mereka. Yang mana ucapan mereka? Inilah alladzi, yang kami diberi rezeki dari sebelumnya. Apa ma itu? Annahu, bahwa sungguhnya alladzi itu ainuhu, innya alladzi. Jadi alladzi isim mausul ma'rifah. Berarti ketika penduduk surga mengatakan hadzal ladzi ruzikna, ini alladzi yang kami diberikan. Berarti ini yang kemarin. Sedangkan yang kemarin sudah dimakan. Enggak mungkin. Nah, makanya ini seperti barang yang kemarin. Nah, lebih kurang begitu. Menolak bagi ma yang diwahamkan akan dianya ma dari ucapan mereka penduduk surga. Mana ucapannya? Hadzal ladzi rudzikna min qablu. Annahu, bahwa sungguhnya ma yang diwahamkan, atau bahwa sungguhnya alladzi itu ainnya alladzi. Karena alladzi ma'rifah. Wa dzalika mustahilun, bermula demikian itu mustahil. Demikian yang ini itu yang kemarin mustahil. Kenapa? Li'annahu qad akala. Nah, karena sungguhnya, sungguhnya ini susah sama ini ya, Ustaz. Sungguhnya alladzi yang kemarin itu sudah dimakan. Ya. Wal makna annallaha qadirun ala sunna'i ta'amin muttahidil laun. Bermula makna itu bahwa sungguhnya Allah itu mampu kepada membuat makanan yang sama warna, mukhtalifit ta'mi, dan beda rasa. Sama warna beda rasa, waladzati, beda kelezatan. Fa idza ra'auhu qalu, ketika mereka melihat akannya makanan, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi rudiqna min qablu. Bermula ini itulah alladzi yang kami diberi rezeki dari sebelumnya ini.
alladzi. Maksudnya mislul ladzi. Mereka mengatakan hadzal ladzi bihasabi ma ra'au. Dengan sekira-kira yang mereka lihat minit tihadil launi dari samanya warna. Fa idza akaluhu alimu bi adamil ittihad. Bila mereka telah memakan akannya, niscaya mereka tahu dengan tidaknya sama. Nah, titik dulu. Nah. Tengko, ini ada kalau saya mungkin cetakannya agak beda kali ya. Gimana Ustaz? Ya, nah, jadi maaf Tengko nih kalau ya. Kalau di sini, kalau di kitab saya itu misluma al-ula hudipa kayaknya. Wa ma taqimu misli nah, makanya di situ emaknya di sini kalau di situ kan hadfu ma ya, wa taqdimu. Nah, sekarang hadfu terus wa ma taqdimu gitu. Nah, itu lebih kacau lagi Ustaz. Coba gimana jadi maknanya? Iya, makanya coba yang itu kalau ini gimana coba. Kalau ini? Iya, coba. Kalau ini begini. Al-ul yang lebih bagus itu hazfuma. Ma-nya di misluma, ma dibuang. Iya. Kemudian apalagi yang dilakukan? Wa taqdimu misli alalladzi. Dan mendahulukan lafaz misli yang syarih takdirkan di atas alladzi. Berarti hadzal ladzi, hada mislul ladzi. Iya. Nah, itu Ustaz. Lebih akurat ini atau kita Ustaz coba? Kalau emaknya ini tetap dibuang, ini juga mafhumnya kalau di sini. Emak itu tetap dibuang sebab kan misluma al-ula hudipa, berarti kalau emak di sini berarti tetap emaknya dibuang. Cuman di sini yang di sininya wa ma taqdimu misli alalladzi. Nah, itu susah kita artikan kalau wa ma taqdimu kan? Nah, itu Ustaz. Ini kayaknya kebalik wow-nya. Harus wow dulu Ustaz. Ma dipindah, ma sesudah wow itu dihilangkan. Iya. Cuma salah tempat wow dong kali. Iya. Ada lagi yang lain Ustaz. Kitab-kitab Ustadz yang lain bagaimana kitabnya? Ada yang punya kitab? Ya sama, tunggu. Sama kayak di sini? Sama nih tadi kayak Ustadz yang satu tadi. Oh, harus dirubah dikit Ustadz nih. Ya. Ada wow. Al-aula hazfuma wa taqdimu misli. Ya. Ini kayaknya udah akurat nih, tapi nggak tahu juga. Berarti kalau menurut Syekh Sawi yang akurat tuh kayak apa misalnya susunan yang pas gitu? Qalu hada mislul ladzi. Ini seperti alladzi yang kemarin. Kalau hadzal ladzi, ini alladzi kan ma'rifah kan? Ini persis yang kemarin. Nah, nggak benar. Karena yang kemarin udah dimakan, nggak ada lagi. Berarti ini yang baru. Nah, mislu. Cuma beliau nggak protes. Cuma begini. Yang tujuan beliau sebelum alladzi doang perlu kepada mudhaf. Nah, sedangkan alladzi nggak perlu dimaknain. Cuma di sini Syekh Jalal misluma sama aja. Hada alladzi artinya hada mislul ladzi juga. Ya, emaknya itu bisa ngewakili alladzi Tengku ya kalau ditafsir seperti itu kan? Bisa. Ya, hada misluma bisa seperti itu kali. Bisa. Jadi berarti alladzi bermakna ma kan? Iya, seperti itu. Cuma maksud beliau ma andaikan dibuang pun nggak masalah. Karena fokusnya ke mislu kan? Iya. Oke. Kemudian. Nah, kita lanjut. Qauluhu ay qablihi fil jannah. Tadi di sini ruziqna min qablu ay min qablihi fil jannah. Ini buah seperti yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Sebelumnya ini yaitu di surga juga. Nah, kemudian fil jannah asyara bidzalika mengisyarah ayatnya syarih dengan demikian ucapannya fil jannah. Ila raddi maqila kepada membantah ma yang dikatakan orang. Ada akil menyatakan innal murada biqaulihi min qablu fid dunya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ucapannya penduduk surga min qablu itu dalam dunia, sebelumnya di dunia, mirip-mirip dengan buah di dunia katanya. Nah. Wa qauluhu wa utu bihi mutasyabihan.
Mereka diberikan dengannya rizki atau dengannya rizki, hal keadaan rizki itu yang saling menyerupai. Yushbihu samarat dunia, menyerupai akan buah dunia fisurah pada bentuknya, tidak pada rasa. Ji'u birizki. Nah, didatangkan mereka dengan rizki. Siapa yang membawakan rizki kepada mereka? Ya'ti bihil wildan. Ya'ti, mestinya ada titik ini ya. Ya'ti bihil wildan wal malaika. Datang dengan membawanya rizki tadi oleh para wildan, para anak-anak, dan oleh para malaikat. Wal muradu birizki al marzuk. Formula yang dimaksud dengan rizki itu marzuk, ail ma'kul. Ya, bermakna isim maf'ul. Ya, baru selesai ini Ustaz. Jadi beliau tadi di dalam, kenapa beliau lebih menguatkan min qablu sebelum dalam surga juga? Karena karinahnya wa utubihi. Mereka diberikan dengannya rizki, berarti umpama ada pagi petang ya. Barusan dapat buah, nih dapat lagi sama. Berarti dalam surga, bukan di dunia. Nah, tadi Ustaz Zulkarnain baca sampai sini ya, sampai makul ya. Belum Tengku. Oh, belum? Oke, sampai itu tadi qauluhu ji'u. Oke, ini tadi saya udah saya bacakan dikit. Lanjut, siapa lagi yang mau baca? Qauluhu wa ghairiha. Coba Tengku. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وغيرها أي نساء الدنيا فقد ورد أن نساء الدنيا يكن أجمل من الحور العين وقد ورد أن كل رجل يتزوج ب4,000 بكر و8,000 أيم و100 حوراء قوله وكل قذر أي كالنفاس والوساق والمخاط وليس في الجنة إنزال ولا حمل ولا ولادة وليس الأكل والشرب عن جوع وظمء قوله لا يفنون أي ولا يمرضون ولا تبلى ثيابهم ولا يبنى شبابهم قوله ولا يخرجون أي لقوله تعالى وما هم منها بمخرجين قوله ونزل ردا فاعل titik. Nah, ini belum kita baca Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim wa ghairiha. Tadi walahum fiha, bagi mereka dalam surga itu ada pasangan-pasangan minal hur, dari bidadari, wa ghairiha, lainnya bidadari. Nah, ini kita lihat. Wa ghairiha ay nisa'id dunya. Bagi mereka ada bidadari, wa ghairiha, dan lainnya bidadari, yaitu nisa'id dunya. Wanita-wanita dunia, istri-istrinya di dunia. Faqad warada, maka sungguh telah waridlah oleh anna nisa'ad dunya yakunna ajmala minal huril aini. Sungguh telah waridlah oleh buah sungguh wanita-wanita dunia itu yakunna ya. Jama adalah mereka itu lebih cantik dari bidadari. Nah. Waqad warada, ini yang parah nih Ustaz. Orang dalam surga nggak ada kegiatan lain. Waqad warada anna kulla rajulin yuzawwaju ya. Apa ya tazawwaju Ustaz? Yuzawwaju ya. Zawwaja yuzawwiju yuzawwaju. Waqad warada anna kulla rajulin yuzawwaju bi 4,000 bikrin. Dan sungguh telah waridlah oleh bahwa sungguh setiap laki-laki itu dinikahkan akan dia dengan 4,000 perawan. Masya Allah. Wasama dia ini enggak ada apa namanya sumbernya, beliau enggak warada, enggak jelas dari mana. Nah, wasaman yati alafi aimen. Nah, dinikahkan setiap laki-laki itu dinikahkan akan dia dengan 8,000 janda ya. Sama yati alafi aimen. Aimen janda bukan? Janda. Bikir lawannya kan janda ya. Wa mi'ati haura'a, dan dengan 100 bidadari. Masya Allah. Nah, itu Ustaz. Kemudian mutahharatun, mereka itu suci minal haidzi wa kulli kazrin ya. Dari haid, nifas, segala macam, segala kotoran.
Wa kullu kadrin ay kan nifasi, seperti nifas, wal basak, ludah, wal makhat, ingus. Kemudian di sebagian tafsir di sini maksudnya mereka bersih suci akhlaknya, nggak iri, nggak saling dengki ya. Ada yang bilang mutahharah maksudnya min akhlakil mazmumah, bersih dari akhlak tercela. Nah, atau kedua-duanya bisa. Jadi fisiknya bersih, batinnya juga bersih. Kita ambil pendapat yang umum. Walaisa fil jannati inzalun. Tidak ada dalam surga itu inzal. Wala hamlun, tidak pula ada hamil. Wala wiladah, tidak melahirkan, tidak buang air, tidak kencing, segala macam. Walaisal aklu wasyurbu an ju'en wa dham'in. Wa dhama'in. Tidaklah makan dan minum dalam surga itu karena lapar dan haus. Qauluhu la yafnun, ay la yamradun, mereka itu tidak sakit, wala tabla siyabuhum, tidak akan rusaklah pakaian mereka, wala yafna syababuhum, tidak akan fana, tidak akan rusak kepemudaan mereka, awet. Ya. Selalu bujangan. Bukan bujangan, selalu muda. Dek. Nah, itu Ustaz. Nah, baru selesai ayat, baru masuk ayat selanjutnya. Nah, ini saya baca ayat ini ya. Nanti yang mau baca nanti baca hasyiahnya. Wa nazala raddan liqaulil Yahudi, dan telah turun karena membantah bagi perkataan Yahudi. Nah, kapan turun? Dan telah turun untuk membantah bagi perkataan Yahudi. Kapan turun? Lamma daraballahul masalah, ketika membuat oleh Allah akan perumpamaan dengan lalat fi qaulihi, pada firman-Nya Allah. Allah menyatakan wa iyaslubhumuz zubabu syai'an. Ya. Wal ankabut. Nah, ankabut ini ataf kepada zubabi, manakala membuat oleh Allah akan perumpamaan dengan lalat dan dengan ankabut. Ankabut laba-laba. Fi qaulihi, pada firman Allah, kama salil ankabut. Ya. Saya nggak hafal ayat ini. Ya. Cuma ingat doang ya kan. Jadi nanti selemah-lemah rumah itu ankabut. Nah, apa yang mereka katakan? Ma aradallahu bidzikri hadhil asya'il khasisah. Nah, akan apa yang menghendaki oleh Allah, jadi maf'ul ma atau mubtada. Bermula apa itu yang menghendaki oleh Allah dengan menyebutkan ini perkara yang hina. Apa yang turun? Innallah. Jadi innallah fa'il nazal. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah itu tidak malu ia. Ayyadriba, dengan bahwa membuat ianya Allah, yaj'ala, menjadikan ianya Allah masalan, akan satu perumpamaan. Maf'ulu awal, maf'ul yang pertama. Ma, ini rada susah di sini. Ma nakiratun mausufatun bima ba'daha maf'ulun sanin. Bermula itu nakirah yang disifatkan dengan ma sesudahnya. Sesudahnya nakirah, sesudah ma-nya nakirah. Bermula itu nakirah yang disifatkan dengan ma sesudahnya ma, itu maf'ul yang kedua. Sesungguhnya Allah itu tidak malu ia bahwa membuat ianya Allah akan perumpamaan akan apapun. Ya, jadi ma maf'ul kedua. Masalan maf'ul pertama bagi yadribu. Dia perlu dua maf'ul karena bermakna yaj'alu. Ayyama salingkan. Tidak malu ianya Allah bahwa membuat ianya Allah akan perumpamaan apapun ada ia. Au zaidatun, atau kepada nakiratun, atau dianya ma itu zaidah. Nah, tujuannya litakidil khissah, untuk menguatkan kehinaan. Perumpamaan yang Allah bikin itu benar-benar sepele kelihatan. Tapi sebenarnya enggak. Fama ba'dahal maf'ul tsani.
atau dianya ma itu zaidah untuk takkid khisah, maka bermula ma sesudahnya ma itu maf'ul yang kedua, yaitu ba'udah. Berarti artinya sesungguhnya Allah itu tidak malu ia bahwa membuat ianya Allah akan satu perumpamaan akan seekor nyamuk. Ya. Jadi nanti kita coba i'rab ya. Ayat ini saya lihat kitab i'rab itu banyak banget model i'rabnya. Ini salah satu yang beliau pilih. Ya. Titik dulu Ustaz. Oh, tadi ketinggalan dikit ya. Jadi layak rujun mereka enggak keluar. Penduduk surga itu enggak keluar. Kenapa enggak keluar? Karena enggak dikeluarkan. Firman Allah wa mahum minha bimukhrajin ya. Tidaklah mereka dari surga itu yang dikeluarkan, enggak dikeluarkan abadi. Ya. Ini harus kita baca dulu Ustaz qauluhu wa nazala Ustaz. Biar kita paham pembahasan tafsir. Tafadhal Ustaz siapa? Qauluhu wa nazala. Ada Ustadz Ahmad Nabhan ini juga ada. Boleh Ustaz kalau mau dibaca silahkan. Ya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Qauluhu wa nazala. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa nazala ruddan. Firman Allah Ta'ala diturunkan apa firman karena menolak. Fa'ilun sebagai fa'il nazala jumlatun. Innallaha sesungguhnya Allah itu la yastahi tidak malu ia Allah. Sudah dimaksudkan apa labzuha lapasnya innallaha la yastahi. Waruddan dan menolak bimakna jawaban dengan makna jawab. Bil maf'uli li ajli dengan maf'ul li ajli. Au halan atau hal mim fa'ilin daripada fa'il. Nuzila diturunkan oleh Allah Ta'ala. Qaluhu lamma daraballah ketika menjatuhkan oleh Allah akan al-masalah perumpamaan, itu zarpun li qawli wal makulil qaul. Qauluhu maza aradallahu apa-apa yang dikehendaki oleh Allah ila akhirih. Wa qaluhu bizubabi al-ba'u litaswiri wa huwa muta'alliqun bidarbi wa jawabin istibhan. Hibmun qaulihi ta'ala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Oke Ustaz. Syukur Ustaz. Jadi, ya, kita ulang lagi ya. Innallaha la yastahi. Qauluhu nazala. Wa nazala dulu. Qauluhu wa nazala. Nazala raddan. Qauluhu wa nazala raddan fa'ilu nazala jumlatu innallah. Bermula ucapan syarih wa nazala raddan itu bermula fa'il nazala, fa'ilu nazala. Bermula fa'il nazala itu jumlah innallaha la yastahi. Nah, jadi nazala fi'il madhi, fa'ilnya jauh innallah. Turun karena menolak bagi perkataan Yahudi oleh apa turun? Oleh innallah. Jadi maksudnya biasa hikayat. Nah, qusida lafzuha dimaksudkan akan lafadznya innallah ya. Karena inna mestinya nggak boleh jadi fa'il, nggak bisa ditakwil inna. Kalau anna boleh. Makanya beliau menyatakan qusida lafzuha dimaksudkan akan lafadznya inna.
Waraddan bimakna jawaban maf'ulun li ajli. Bermula raddan dengan makna jawab itu maf'ul li ajli. Kenapa Allah turunkan ayat itu? Jawaban, raddan sebagai jawaban. Au halun min fa'ili nazala. Atau dianya rad itu hal dari fa'il nazala. Berarti kalau raddan kita jadikan hal, berarti kita takwil jadi isim fa'il. Raddan. Telah turunlah oleh firman Allah, hal keadaan firman Allah itu yang membantah atau yang memberikan jawaban, ya. Mujiban. Wa qauluhu lamma daraballahu al-mathala darfun lil qawli. Bermula ucapannya syarih lamma daraballahu mathala itu darah bagi lil qawli. Manakala membuat oleh Allah akan satu perumpamaan. Lama ini lama darah ta'ala kepada raddan liqaulil Yahudi. Kapan Yahudi mengatakan lama? Nah, lama berarti amelnya qauli. Darah lil qauli. Wa maqulul qauli qauluhu ma aradallah. Nah, jadi isi perkataan maqulul qauli isi perkataan. Isi perkataan Yahudi itu apa? Allah hikayahkan. Ma aradallahu. Ilah. Qauluhu bidzubab al-ba'u litaswir. Bermula ba yang da di bidzubab itu taswir, ya. Taswir. Mana ba di sini? Bidzubab. Manakala membuat oleh Allah akan perumpamaan. Perumpamaan dengan apa? Dengan lalat dalam firman Allah. Ya, wa huwa muta'alliqun bi daraba. Dianya bidzubab itu muta'allaq dengan daraba. Daraballahul mathala bi bidzubab. Wa jawabu istifhamihim qauluhu ta'ala. Bermula jawab istifham mereka, pertanyaan mereka itu firman-Nya Allah Ta'ala nanti. Mereka berkata, ma aradallahu bihadhil asya. Bidzikri hadhil asya. Allah menjawab nanti, yudillu bihi mayyasha wa yahdi bihi mayyasha. Nanti di ujung ayat. Atau yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran. Nah, itu jawabannya. Oke, Ustaz. Nah, mana lagi ini? Oh, ini Ustaz. Manakala membuat oleh Allah akan perumpamaan dengan lalat fi qoulihi pada firman-Nya. Pada ucapannya siapa? Ini qoulihi ucapannya Allah, mestinya ada tambahan ta'ala di sini. Mestinya ada ta'ala ini. Qauluhu fi qoulihi ay ta'ala. Mestinya ada ta'ala. Wa hadza fahalil ikhtisar. Membuang ianya syarih akannya lafaz ta'ala lil ikhtisar untuk ringkas, atau beliau menyebutkan di lafaz saja, ya. Ya, qoulihi ta'ala. Wa kadza baqiyatul mislaini, demikian pula itu sisa dua contoh tadi. Wa fi qoulihi, ya. Dan mereka diserupakan dengan Ankabut fi qoulihi pada firman-Nya ta'ala juga. Nah, lanjut Ustaz, siapa lagi mau baca qauluhu bidzikri? Siapa aja boleh Ustaz, yang belum baca aja. Ya Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bidzikri hadhil asya'a al-hissiyati. Ay ma'a annahu 'azimun. Wa qalu aidan innal wahida minna yastahyi an yadriba mithla bi syai'in khasisi. Fallahu aula wa ja'alu dhalika dzurriyatan la lil inkari kaunuhu min indillah. Qalu innallaha la yastahyi mudari'un
istahya wa masdaruhu istihya'un. Wa quri'a bihadfi ihda al-ya'aini. Fakhtulifa hal al-mahdhufu al-lami aw aini. Fa'alal awali waznuhu yastafi'u wa ala sani waznuhu yastaf'ilu wa ala kulli nukilas harakatun ma ba'da sakini ilaihi wa hudhifat imma al-lamu awil aini immal lami wal au aini. Lanjut Ustaz. Al haya'u fi haqqil hawadisi taghayyurun wal inkisarun ya'tara al insanu min fi'lin ma ya'abu wa lazimuhu at-tarku fa'atlaka fi haqqillahi wa urida lazimuhu wa huwa at-tarku wa inna ma attabihi musyakalatun liqaulihim Allahu azimun yastahi ayyadriba al-mithla bisyai'il hakiri. Oke. Itu ya, Sah? Yes, sir. Qauluhu bidzikri hadhil asya'il khasisa. Jadi mereka mengatakan ma aradallah. Di mana ya bunyinya? Ada bunyi tadi. Nah. Jadi di ayat tadi mereka berkata ya, ma aradallahu bidzikri hadhil asya'il khasisa. Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan menyebutkan ini perkara yang hina, yang rendah kayak lalat. Nah, qauluhu bidzikri hadhil asya'il khasisa ay ma'a annahu azimun. Bersama bahwa sungguhnya perkara itu agung sebenarnya kan. Artinya lalat kan enggak. Orang enggak bisa bikin lalat juga. Kelihatan memang sepele. Tapi sebenarnya enggak sepele. Nah, bersama bahwa sungguh menyebut ini perkara. Bidzikri hadhil asya'il khasisa. Bersama bahwa sungguh ini dhamirnya kita kembali bahwa sungguh sebutannya ya atau perumpamaannya Allah itu agung. Bukan hal yang sepele. Wa qalu aidan, mereka juga berkata, orang kafir ini juga berkata, innal wahida minna yastahyi ayyadribal mathala bi syai'il khasis. Sesungguhnya salah seorang dari kami itu malu ia dari bahwa membuat ia akan perumpamaan dengan sesuatu yang hina, yang rendah. Fallahu aula, maka bermula Allah itu lebih layak, lebih utama untuk malu membuat contoh dengan hal-hal yang kecil. Nah, itu kata mereka. Wa ja'alu zalika zari'atan. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu zalika zari'atan liingkari kaunihi min indillah, dan menjadikan oleh mereka itu akan demikian. Demikian ucapan mereka, salah satu dari kami kalau membuat perumpamaan malah dengan hal-hal yang besar. Menjadikan oleh mereka akan demikian zari'atan sebagai jalan liingkari kaunihi, untuk mengingkari keadaannya perumpamaan itu dari Allah atau keadaannya Quran dari Allah. Tapi nggak ada Quran di sini ya, lebih ke perumpamaan ya. Jadi alasan nggak mungkin Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk. Nah. Mereka menjadikan akan demikian sebagai jalan untuk mengingkari keadaannya perumpamaan tadi dari sisi Allah. Qalu innallaha la yastahyi. Mudhari'u istahya. Dianya yastahyi itu mudhari' dari istahya.
Wa masdaruhu istihya. Bermula masdarnya itu istihya. Wa quri'a bihadfi ihdal ya'aini, dan dibacakan dengan dibuang salah satu dari dua ya. Kalau dibuang salah satu dua ya berarti bunyinya la yastahi. La yastahi. Ya-nya satu hilang. Kalau sekarang la yastahyi. Kalau dibuang salah satu ya jadi la yastahi. Fakhtulifa, maka diikhtilafkan. Ini kalau kita ambil pendapat yang menyatakan dibaca dengan dibuang salah satu dua ya. Fakhtulifa, maka diikhtilafkan orang. Halil mahdhuful lamu awil ain. Adakah bermula yang dibuang itu lam atau ain? Yang dibuang ya pertama atau ya kedua? Kalau ya pertama dia ain fi'il. Kalau ya kedua berarti lam fi'il. Nah, apakah yang dibuang itu lam fi'il atau ain fi'il? Fa'alal awwali, maka di atas pendapat pertama yang dibuang lam, waznuhu yastaf'i. Maka bermula wadannya yastahyi itu yastaf'i. Yastaf'i berarti fa'a yang hilang lamnya. Yastahi, yastahi. Yastahi, yastafi. Yastafi. Bukan yastafi. Bacanya tetap yastaf'i. Berarti hilang lamnya. Fa'ala. Hayya. Nah, karena yang dibuang lam berarti jadi yastaf'i. Lamnya hilang. Wa alasani, dan di atas pendapat kedua bahwa yang dibuang adalah in. Nah, waznuhu yastafli. Bermula wadannya yastahyi itu yastafli. Hilang innya. Nah, inilah wadan dan mauzun. Wa ala kullin, dan di atas kedua pendapat, nukilat harakatuma ba'da sakin ilaihi. Dipindahkan akan harokat ma sesudah huruf sakin. Nah, dipindahkan akan harokat ma sesudah huruf sakin ilaihi kepadanya ma. Asalnya la yastahyi. Tahyi. Yang sakin ha. Sesudah ha ada yi. Harokat kasrahnya dipindah kepada ha. Jadi yastahi. Ketemu dua sukun, yaitu dua ya, dibuang salah satunya. Jadilah ya la yastahi. Di atas tiap-tiap kedua pendapat dinukilkan akan harokat ma sesudah sakin, yaitu ha, ilaihi kepadanya ha, kepadanya ma. Fahuzifat, maka dibuangkan immal lamu awil ainu. Maka dibuang ada kala lam yang dibuang atau in, karena hurufnya sama. Makanya terjadi khilaf. Nah, titik dulu Ustaz. Ya. Panjang ini ayatnya. Banyak ininya Ustaz. Tengku maaf, itu tadi saya kurang ini konek yang bidikri hadhil asya'al hasya'il hisyatu itu ayma'anahu azimun. Ya. Wa qalu aidan innal wahida minna yastahi ayyadribal masala bisyai'il khisisi pallahu awla. Nah, ini wajalu dalika dzari'atan liingkari kaunihi min Allah, itu maksudnya gimana tuh? Bait itu tuh alinea itu. Iya, iya, iya. Ya, di dalam beberapa ayat dalam Quran Allah menyampaikan. Coba kita lihat dulu surat Al-Ankabut ya. Nah. Yaslubhum, ayat apa? Al-Hajj, Al-Hajj. Ya Yohanes duriba masalun, kan dibuatkan akan perumpamaan, fastami'ulah, maka dengarlah kamu baginya perumpamaan. Innal ladzina tad'una min dunillah, orang-orang atau sesuatu yang kamu sembah selain Allah, la yakhluqu zubaba, mereka tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat pun. Walawi tama'ulah, sekalipun mereka berkumpul untuknya. Wa iyyaslubhumuz zubab, jika mengambil dari mereka oleh lalat akan sesuatu, la yastangkiduhu minhu, lalat tidak bisa, berhala itu tidak bisa mengusir lalat. Jadi dalam Quran Allah banyak menyamakan ya Tuhan-Tuhan mereka, patung segala macam, dengan benda-benda hina. Termasuk juga di ayat ini Allah menyatakan Allah tidak mau membuat perumpamaan dengan apapun, walaupun dengan nyamuk sekalipun. Kemudian mereka berkata, kok Allah yang maha besar, contoh yang diberikan kecil-kecil, sepele banget.
Salah seorang dari kami aja kalau pengen buat contoh yang besar-besar lah, yang hebat kan. Itu lihat istana saya atau gajah lah. Iya. Oke. Kemudian mestinya kalau Allah katanya maha besar, maha kuasa, maka bermula Allah itu lebih aula, lebih utama untuk memberikan contoh-contoh yang besar. Jadi ucapan mereka bahwa kami saja kalau contoh harus besar, kenapa Tuhan contohnya kecil? Mereka menjadikan akan ucapannya itu sebagai alasan, jalan untuk mengingkari keadaannya contoh dari Allah. Atau bisa juga maksudnya karena Quran berisi perumpamaan yang kecil-kecil, mereka mengingkari nggak mungkin ini Quran dari Allah. Karena Allah maha besar, nggak mungkin membuat contoh yang kecil-kecil. Nah, mungkin begitu Ustaz. Iya, iya, iya. Ustaz Irwan hadir? Masih ada? Siap. Nah, sedikit lagi ini ya. Ini harus kita titik ini sedikit lagi. Masih 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haya'u fi haqqil hawadisi taghyirun wa inkisarun ya'taril insana min fi'li ma yu'abu. Bermula malu pada hak makhluk itu terjadi perubahan, wangkisar. Apa kita artikan ingkisar, Ustaz? Nggak enak perasaan gitu. Kalau artinya emang hancur ya, hancur perasaan kita. Orang malu kan hancur perasaannya, Ustaz ya. Aibnya ketahuan seluruh, viral, ya ingkisar namanya. Bermula malu pada hak makhluk itu terjadi perubahan, terjadi ingkisar, perasaan tidak enak atau malu. Ya, taril insan yang menyeliputi ianya perubahan tadi atau ingkisar akan manusia. Min fi'li disebabkan karena melakukan sesuatu yu'abu yang dicela akan dia. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang tercela, kemudian ketahuan kan ada perasaan tidak enak. Ah, itulah malu. Ingkisar. Nggak tahu arti ingkisar. Bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya nggak ngerti cara mengartikannya. Tapi ketidaknyamanan lah. Terjadi perubahan suasana batin, ketidaknyamanan. Hilang semangat, Guru. Hilang semangat, lengkap lah. Ya kan? Ya kalau kayak kita terbuka aib lah. Nah, itulah ingkisar. Ya, gak usah diartikan Ustaz kan. Walazimuhu tarku bermula lazimnya ingkisar tadi itu meninggalkan. Kalau orang malu untuk melakukan sesuatu menyebabkan tercela, pasti lazimnya ya hal itu ditinggalkan, nggak akan dilakukan. Hal yang memalukan mestinya ditinggalkan. Ya, fa'utlika fi hakillah, maka diitlakkan akan dianya kata haya pada hak Allah, wa urida ladimuhu dan dimaksudkan akan lazimnya haya. Jadi Allah tidak malu. Maksudnya Allah kan bukan nggak punya perasaan, bahasa kita rada kasar saya. Allah nggak punya perasaan memang. Karena perasaan kan dalam hati. Allah nggak punya hati karena Allah bukan makhluk. Jadi malu yang arti seperti malu pada makhluk nggak ada pada Allah. Cuma lazimnya, lazim dari malu. Meninggalkan sesuatu. Malu kita kalau ketahuan maksiat. Pasti kita tinggalkan maksiat. Jadi maksudnya Allah tidak malu membuat perumpamaan. Berarti Allah tidak akan meninggalkan membuat perumpamaan walaupun dengan benda yang paling kecil sekalipun. Nah. Oke. Jadi diitlakkan akan dianya lafaz haya. Haya pada hak Allah dan dimaksudkan akan lazimnya haya. Bahwa yaitu at-tarku. Wa innama atabihi. Hanya saja mendatangkan ianya Allah dengannya lafaz haya. Innallaha la yastahi. Nah, musyakalatan. Karena mengikuti ya. Musyakalah memang istilah balaghah besok. Musyakalah bahasa kita mengikuti arus ucapan mereka. Nah, karena musyakalah bagi ucapan mereka orang musyrik tadi, apa ucapan mereka? Allahu azimun yastahi ayyadribal masala bisyai'il hakir. Allah itu maha agung, malu ia bahwa membuat ia akan perumpamaan dengan sesuatu yang hina. Karena mereka menyatakan yastahi Allah, innallaha la yastahi. Ya, mengikuti bahasa mereka. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz Sukabumi, ada yang mau ditambah, Ustaz? Tunggu. Berarti musyakalah takdirian itu ya? Iya, takdirian karena nggak ada tulisan, Ustaz kan? Nggak ada tulisannya. Biasanya musyakalah ada tulisannya.
Itu Iya. musyakalah lafzi, benar. Ya. Kalau itu kan kalau seperti sibghatallah, nah itu kan sama juga, itu takdirian gitu. Itu ayat apa sibghatallah itu? Al-Imran ayat 45 apa itu? Ya kan itu kan kalau dilihat dari asbabun nuzulnya itu karena orang Nasrani itu kan jadi anaknya itu dicelup-celupin di air gitu, dicelup kan bahasanya. Iya, iya. Jadi Allah menyebut sibghah, mengikuti. Musakalah takdir ya. Masih jauh ini Ustaz Balaghah kita ini belum. Macet Balaghah. Jadi ini belum apa namanya? I'rab. I'rab ini memang banyak banget Ustaz, nanti bisa lihat di kitab I'rab, ini banyak banget modelnya. Jadi di sini kalau kita lihat masalan maf'ul pertama, ma mausufa. Di kitab I'rab ma naik kepada masalan. Jadi yadribu tetap bermakna yadribu bukan yaj'alu. Jadi maf'ulnya satu aja. Ada i'rab seperti itu. Sungguhnya Allah itu tidak malu ia bahwa membuat ya Allah akan perumpamaan apapun. Jadi ma ini manakirah sifat kepada masalah. Akan perumpamaan yang apapun bentuknya. Apa itu perumpamaan? Ba'udah seekor nyamuk. Ba'udatan badal kepada masalah. Ada yang i'rab seperti itu. Di sini Syekh Jalal yadribu memaknai dengan yaj'alu sehingga perlu kepada dua maf'ul. Masalah maf'ul pertama, ma justru naik ke depan. Ini rada aneh Ustaz nih. Berulama itu nakirah yang disifatkan dengan ma sesudahnya. Jadi ba'udatan, ma ini naik kepada ba'udatan. Nah, kan? Jadi maf'ul kedua. Atau ma zaidah ba'udatan maf'ul kedua. Jadi mengartikannya rada susah. Bau dotannya jadi sifat dari ma apa gimana tuh? Coba kita lihat. Mestinya biasanya manakirah mausufah yang disifatkan. Berarti dia ba'udah naik kepada ma kan gitu Ustaz. Iya. Ya, ba'udah berarti harus ditakwil lagi karena isim jamin. Membuat oleh Allah akan perumpamaan akan apapun yang seperti ba'udah. Nah, lebih kurang. Allah tidak malu menjadikan ia akan satu perumpamaan akan apapun yang seperti ba'udah. Nah, ini kalau arti menurut di sini. Atau ma zaidah berarti ba'udatan maf'ul kedua yadriba. Membuat ianya Allah akan perumpamaan akan seekor nyamuk. Nah, Ustaz. Kita baca dikit lagi Ustaz. Qauluhu ayyadriba fihi hadful jarri. Bermula firman Allah ayyadriba itu sabit padanya itu ada buang jar. Artinya min ayyadriba asalnya. Innallah la yastahi ayyadriba min ayyadriba. Wa qauluhu yaj'alu ay fayansibu maf'ul ini. Yadribu bermakna yaj'alu berarti menasabkan dua maf'ul. Qauluhu au zaidatan. Nah, au zaidatan ay wa huwal akrab. Nah, jadi beliau ini lebih mendukung ya. Syekh Sawi lebih mendukung ma zaidah. Nah, wal makna alal awal bermula makna di atas pendapat pertama yaitu ma itu maf'ul kedua. Innallaha la yastahi ayyaj'ala masalan syai'an mausufan bikaunihi ba'udah. Nah, begini beliau takwil. Sesungguhnya Allah itu tidak malu ia bahwa menjadikan ianya Allah akan perumpamaan syai'an akan sesuatu. Jadi syai'an ini makna ma tadi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu ia bahwa menjadikan ia akan perumpamaan syai'an akan apapun. Mari beda. Akan apapun. Yang disifati akan dianya apapun, yang disifati dengan keadaannya sesuatu itu ba'udah. Fama fauqaha maka ma di atasnya ba'udah. Nah, ini tafsir kalau syai'an atau ma tadi maf'ul kedua. Wa alasani di atas pendapat kedua, yaitu ma zaidah.
Maknanya innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah itu tidak malu ia ayyaj'ala masalan, bahwa membuat ianya Allah akan satu perumpamaan ba'udatan, akan seekor nyamuk, fama fauqaha, maka di atasnya ba'udah. Ya. Kalau ma tadi ma ziyadah, nah, qauluhu li ta'kidil khisa, artinya untuk menguatkan kesepelean perumpamaan tadi. Falaisat ziyadata mahdhah, maka tidak ada ya ziyadah, itu ziyadah doang ya. Bukan ziyadah murni, tapi ada maksudnya. Wa hakadha kullu zaidin fil Quran, demikian itu setiap zaid dalam Quran. Semua ada faedah. Ya, titik Ustaz, ini sampai sini. Nah, Tengku tadi la yastahi ini jadi kesimpulannya mananya apa, Tengku? Membuat apa tidak membuat itu? Membuat. Membuat ya. Allah tidak malu, artinya Allah tidak akan meninggalkan membuat perumpamaan dengan benda sekecil apapun. Buktinya memang banyak ayat kan? Iya. Bahkan masalahum kamasalil himar, misalkan Allah biasa aja. Iya. Masalahum kamasalil kalbi, banyak banget. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ini perlu kita lihat-lihat lagi Ustaz ya. Kalau kita baca semua ya begini Ustaz ya. Ngajinya setengah ayat. Memang nggak apa-apa. Gimana Ustaz Nasruddin Mansur? Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ab. Saya stop dulu ini rekaman.